Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, yaitu antara menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan. Pertanyaan ini sebenarnya bukan sekedar masalah sehari-hari, tetapi masalah hati dan prioritas hidup kita. Apakah kita lebih sibuk mencari pengakuan dari dunia ini, ataukah kita fokus untuk hidup berkenan di hadapan Allah? Ayat renungan pada pagi hari ini, mari kita lihat dalam kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 yang memberikan kita suatu peringatan yang sangat penting. Rasul Paulus menegaskan bahwa jika kita masih mencoba berkenan kepada manusia, maka kita bukanlah hamba Kristus. Ini adalah panggilan bagi kita untuk memeriksa hati kita dengan jujur. Apakah kita benar-benar mencari kesukaan Tuhan dalam hidup kita, atau justru sebaliknya lebih peduli dengan pandangan manusia? Rasul Paulus merasa heran kepada jemaat di Galatia karena mereka cepat berbalik dari Tuhan dan mengikuti suatu pengajaran yang lain yang berbeda dengan Injil yang Tuhan ajarkan. Hal ini harus kita sadari sebagai sebuah peringatan dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, bahwa terkadang iblis memakai orang-orang tertentu untuk mengacaukan kestabilan iman kita dan bermaksud memutarbalikkan kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Jika kita tidak mempunyai keyakinan yang kuat, maka bisa saja kita menjadi seperti orang-orang Galatia yang mudah meninggalkan Tuhan karena kebodohan mereka. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Terkadang kita begitu mudah terpengaruh oleh ajaran atau pandangan dunia yang tampaknya baik di permukaan, tetapi sesungguhnya menjauhkan kita dari kebenaran Injil. Kita harus belajar dari kesalahan jemaat di Galatia yang terjebak dalam pengajaran yang menyimpang hanya karena mereka kurang kokoh berdiri di atas kebenaran yang sejati. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan memiliki dasar iman yang kuat. Dunia ini penuh dengan ajaran yang tampak menarik, tetapi bertentangan dengan kebenaran Allah. Jangan sampai kita tergoda untuk mengikuti jalan yang tampaknya mudah dan disukai banyak orang, tetapi sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Yang perlu kita waspadai bukan hanya tentang ajaran yang menyimpang atau doktrin palsu,
tetapi tentang nilai-nilai kefasikan yang diarahkan untuk menyenangkan manusia. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang seringkali lebih menghargai kesenangan pribadi dan kepentingan duniawi daripada kebenaran Allah. Sebagai orang percaya, kita harus mampu mengenali mana ajaran atau prinsip-prinsip yang sesuai hati Tuhan dan mana yang tidak. Meskipun terlihat baik dan menguntungkan bagi kita, namun jika ajaran tersebut bukan difokuskan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus menolaknya. Inilah panggilan kita sebagai hamba Kristus, hidup untuk menyenangkan Allah, bukan untuk mengejar pujian atau pengakuan dari manusia. Dalam ayat pokok hari ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai hamba Kristus, kita harus mencari kesukaan Tuhan dan bukan kesukaan manusia. Jadi segala sesuatu yang kita ikuti dan kerjakan harus diukur dengan standar perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan bernilai kosong. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, jika tidak berlandaskan pada kehendak dan perkenanan Tuhan, maka hasilnya hanyalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bertanya kepada diri kita, apakah yang kita lakukan ini menyenangkan Tuhan? Perhatikan beberapa ayat Alkitab yang mendukung kebenaran bahwa kita harus mengutamakan perkenanan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua, bahwa kelak kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Apakah kita sudah hidup untuk menyenangkan Tuhan, atau kita lebih banyak hidup untuk kepentingan kita sendiri? Setiap keputusan yang kita buat di dunia ini akan membawa dampak yang kekal. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 mengatakan, akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Tidak cukup hanya hidup berkenan kepada Allah sesekali atau setengah hati. Kita harus terus berusaha untuk semakin mendekat kepadanya dan menjalankan kehendaknya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan adalah kunci untuk hidup berkenan kepadanya. Tanpa itu, kita akan mudah tersesat dan mengikuti jalan yang salah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam hikmat dan pengertian yang benar, sehingga setiap aspek kehidupan kita, baik pekerjaan, pelayanan, maupun hubungan dengan sesama, berbuah bagi kemuliaan Tuhan.
Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita juga akan memberikan dampak positif bagi orang lain di sekitar kita, dan hidup kita akan menjadi berkat. Mencari kesukaan Allah seharusnya menjadi ambisi utama di hati setiap orang percaya, di mana kita harus menemukan dan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan melalui hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini meliputi meninggalkan kedagingan dan kefasikan, serta mempraktikkan pelayanan kasih untuk memberkati orang lain, berusaha tidak menjadi egois atau menyenangkan diri sendiri. Hidup yang berkenan kepada Tuhan berarti hidup yang penuh kasih dan pengorbanan bagi sesama, serta hidup yang bebas dari keegoisan. Semua ini harus dimulai dari dalam hati kita. Oleh sebab itu, mari bulatkan tekad dalam hatimu hari ini untuk semakin bersungguh-sungguh mencari kesukaan Allah. Ketika hati kita dipenuhi oleh kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka segala aspek hidup kita akan mengikuti dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Kesimpulan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berfokus pada perkenanan Tuhan, bukan manusia. Kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan membawa dampak kekal, baik itu untuk menyenangkan Tuhan atau manusia. Oleh sebab itu, marilah kita mengutamakan perkenanan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap keputusan, tindakan, dan sikap hati kita. Ketika kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, hidup kita akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu hidup mencari perkenanan-Mu. Ajarlah kami untuk hidup tidak hanya untuk menyenangkan diri sendiri atau orang lain, tetapi untuk menyenangkan Engkau dalam segala hal. Berikan kami hikmat dan pengertian yang benar, agar kami dapat mengenali kehendak-Mu dan menjalankannya dengan setia. Jauhkanlah kami dari segala pengajaran atau nilai-nilai yang menyesatkan, dan teguhkan iman kami, agar kami tetap berdiri kokoh di dalam hadirat-Mu. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu,
dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.